Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai unsur-unsur logam transisi. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu logam transisi. Jadi unsur-unsur logam transisi ini merupakan unsur-unsur yang pengisian elektronnya berakhir pada subkulit D, di mana berdasarkan prinsip Aufbau, unsur-unsur transisi ini baru dijumpai pada periode keempat. Logam-logam ini diberi nama dengan logam transisi karena terletak pada daerah peralihan antara bagian kiri dan bagian kanan dalam sistem periodik. Kemudian sifat umum dari logam transisi ada 5. Yang pertama, bersifat logam. Kemudian bersifat paramagnetik. Yang ketiga, membentuk senyawa-senyawa yang berwarna. Yang keempat, membentuk berbagai macam ion kompleks. Dan yang kelima, berdaya katalitik, di mana banyak unsur transisi dan senyawanya yang berfungsi sebagai katalis, baik dalam proses industri maupun dalam proses metabolisme. Selanjutnya yaitu reaksi yang melibatkan unsur transisi. Yang pertama, katalisator homogen. Reaksi hidrokarbonilasi alkena menjadi aldehid atau pengikatan hidrogen dan karbonil digunakan katalisator kobalt atau rhodium. Di mana apabila alkena ditambahkan dengan H2 dan CO menggunakan katalis kobalt atau rhodium, maka akan menghasilkan aldehid. Reaksi ini sering juga disebut sebagai hidroformilasi yang mengacu pada terikatnya formaldehid pada alkena. Katalisator kobalt dalam bentuk kompleks hidrokarbonil diduga mengalami perubahan sebagai berikut, di mana HCO 4 kali merupakan reaksi timbal balik HCO 3 kali ditambah dengan CO. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, reaksi oksidasi etana menjadi metanal. Proses Schwecker dipakai katalisator palladium 2 dan tembaga. Untuk H2C sama dengan CH3 ditambah O2 bereaksi dengan CH3 dan COH. Nah, untuk reaksinya ini bisa mungkin dilihat di slide. Dan selanjutnya pada proses ini dipakai katalisator PDCl2 yang pada awalnya diduga terjadi reaksi dengan etana, yaitu C2H4 ditambah PDCl2 ditambah H2O menghasilkan CH3 CHO ditambah PD ditambah 2HCl. Oksidasi PD kembali menjadi PD2, dipercepat dengan penambahan katalisator Cu2. PD ditambah 2Cu2+ menghasilkan PD2+ ditambah 2Cu+. Dengan kemudian Cu mudah teroksidasi oleh udara kembali menjadi Cu, di mana reaksinya 4Cu+ ditambah O2 ditambah 4H+ menghasilkan 4Cu2+ ditambah 2H2O. Reaksi sintesis asam asetat dengan proses karbonilasi proses Monsanto dipakai katalisator CO3 atau RH3 atau IR3, namun yang paling efektif yaitu RH3. Selanjutnya yaitu aplikasi unsur-unsur logam transisi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mangan. Mangan digunakan pada produksi baja dan mangan dioksida digunakan sebagai sel kering pada kaca dan lapisan keramik. Yang kedua itu besi. Besi digunakan pada perangkat elektronik, alat dapur, pembuatan pagar dan bahan alat perkakas dan lainnya. Yang ketiga itu kobal. Kobal digunakan untuk membuat aliansi logam. Kobal merupakan bagian penting dari berbagai barang kerajinan seperti porselin,
tembikar, kaca patri, ubi, dan perhiasan enamel. Yang keempat itu vanadium. Vanadium digunakan untuk pembuatan baja yang menjadi peralatan yang kuat dan lentur, seperti pegas dan alat-alat mesin berkecepatan tinggi. Yang keempat itu kromium. Kromium digunakan sebagai paduan logam seperti pada stainless steel, chrome plating, dan keramik logam. Penyepuhan kromium banyak digunakan pada peralatan sehari-hari akan kendaraan bermotor. Selanjutnya itu nikel. Nikel digunakan untuk membuat koin, pembuatan rangka otomotif, baterai isi ulang, kawat, dan pelapis anti karat. Selanjutnya itu tembaga. Tembaga digunakan pada alat-alat elektronik, juga sebagai kabel jaringan listrik. Aloi, tembaga, dan emas digunakan untuk membuat perhiasan. Selanjutnya itu seng. Seng digunakan sebagai bahan cat putih antioksidan pada pembuatan ban mobil dan bahan untuk melapisi tabung gambar televisi. Selanjutnya itu skandium. Skandium digunakan dalam paduan aluminium dan peralatan olahraga seperti rangka sepeda pancing, tongkat besi, dan pemukul bisbol. Yang terakhir itu titanium. Titanium digunakan pada industri pesawat terbang dan industri kimia, seperti pemutih kertas, kaca, keramik, dan kosmetik. Beberapa mesin pemindah panas dan bejana bertekanan tinggi seperti pipa tahan korosi memakai bahan titanium. Selanjutnya itu dilanjutkan kepada teman saya. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai soal-soal. Yang pertama soalnya yaitu soal 9.1, jelaskan secara singkat batasan mengenai unsur transisi dan bagaimana mengelompokkannya, sebutkan pula sifat kimiawinya yang khas. Jawabannya yaitu, secara sederhana, unsur-unsur transisi menunjuk pada unsur-unsur yang terletak antara kelompok logam reaktif, kelompok S, dengan kelompok non-logam, kelompok P, yaitu kelompok D dan F yang sering disebut transisi dalam. Unsur-unsur transisi mempunyai karakteristik konfigurasi elektron N1D1-10, NS1-2. Tidak penuh bagi atom dan ionnya. Energi elektron dalam orbital N1D isi selalu lebih rendah dibanding dengan energi elektron dalam orbital NS2. Dengan pengecualian, stabilitas lebih tinggi pada konfigurasi penuh atau setengah penuh. Peran orbital N1D ini menentukan tingkat oksidasi yang bervariasi untuk unsur-unsur transisi. Soal berikutnya yaitu 9.2. Tuliskan formula umum konfigurasi elektronik unsur-unsur transisi. Jelaskan perbedaan konfigurasi elektronik ion hasil pelepasan satu elektron terluar bagi unsur-unsur transisi dibandingkan dengan unsur-unsur golongan utama representatif. Jawabannya yaitu, konfigurasi elektronik unsur-unsur transisi memiliki formula umum N1D 1-10, NS 1-2. Di mana baik dalam atom netralnya atau atom dalam senyawanya mengandung konfigurasi elektronik belum penuh pada orbital D, dan ini merupakan sifat khas dari unsur transisi. Jika unsur transisi melepas satu elektron, maka ion positif yang dihasilkan mempunyai konfigurasi yang berbeda dari konfigurasi elektronik atom-atom netral sebelumnya dalam pengikat dasarnya. Misalnya, pada slide kita bisa lihat perbedaan antara konfigurasi unsur skandium dengan ion skandium plus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, konfigurasi elektronik 18 argon, 3D1, 4S1 tidak pernah dijumpai pada atom netral dalam peringkat dasar. Hal ini berbeda dari atom-atom unsur kelompok utama yang menunjuk pada elektronik atom netral. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa orbital 3D yang terisi elektron, energinya selalu lebih rendah daripada orbital 4S yang sudah terisi. Oleh karena itu, urutan penulisan juga mendahulinya.
Jadi konfigurasi elektronik skandium yaitu 18 argon, 3D1, 4S2. Bukan dituliskan 18 argon, 4S2, 3D1. Selanjutnya, soal selanjutnya yaitu 9.3. Tuliskan konfigurasi elektronik atom unsur transisi 24 kromium, 25 mangan, 26 Fe, 28 nikel, dan 29 kuprum. Jelaskan pula kestabilannya untuk atom kromium dan tembaga ditinjau dari diagram Aufbau. Mungkin jawabannya bisa dilihat pada slide. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya, yaitu menjawab pertanyaan dari 9.4. Jelaskan secara singkat variasi dan banyaknya variasi tingkat oksidasi unsur-unsur transisi serta kestabilannya yang umum. Jawabannya yaitu, ada berbagai macam tingkat oksidasi dalam unsur-unsur golongan transisi, dari yang terendah +1 tembaga hingga yang tertinggi +7 mangan. Tetapi, dari berbagai macam senyawa oksida dan kloridanya, ternyata tingkat oksidasi yang paling umum dijumpai yaitu +2 dan +3. Untuk transisi seri 3D, ternyata diperoleh kecenderungan bahwa terdapat 1 atau 2 variasi tingkat oksidasi pada awal, skandium 1, dan akhir seri tembaga 1 dan tembaga 2, dan zinc 2, tetapi menggelembung semakin banyak pada pertengahan deret mangan, +2, +3, +4, +6, hingga +7. Kestabilan tingkat oksidasi tinggi dari awal hingga akhir seri menunjukkan kecenderungan yang menurun. Hal ini dikaitkan dengan semakin kuatnya pengaruh muatan inti terhadap elektron 3D, dengan naiknya nomor atom khususnya dimulai dari pertengahan deret, atau dengan kata lain, elektron 3D semakin tertarik ke dalam oleh inti sehingga sulit untuk dilepas. Kemudian pertanyaan 9.5. Jelaskan secara singkat perihal sifat diamagnetik, sifat paramagnetik, dan komparasi nilai keduanya. Jawabannya yaitu, pertama, paramagnetik adalah senyawa yang dapat ditarik oleh medan magnet. Paramagnetik terjadi bila ada elektron yang berkedudukan paralel atau sejajar satu sama lain dalam suatu orbital. Namun, jika spin elektron dibuat antiparalel satu sama lain, maka efek magnet akan meniadakan satu sama lain. Dengan demikian akan muncul sifat diamagnetik. Yang kedua yaitu pengertian diamagnetik. Diamagnetik adalah senyawa yang tidak dapat ditarik oleh medan magnet. Satu syarat yang sangat penting yaitu mempunyai elektron ganjil. Oleh karena itu, perlu sebuah elektron untuk membuatnya menjadi gelap. Atom yang mempunyai elektron ganjil dapat bersifat paramagnetik atau diamagnetik. Mungkin itu saja, saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, soal selanjutnya yaitu jelaskan dengan singkat bagaimana efek medan magnetik terhadap massa sampel diamagnetik dan paramagnetik. Nah, pengukuran suseptibilitas magnetik dapat menentukan efek medan magnetik terhadap massa sampel diamagnetik dan paramagnetik. Nah, untuk sampel diamagnetik, dia akan tertolak ke atas menjauh dari medan magnetik ke daerah yang kurang rapat garis gaya magnetiknya. Maka, sampel itu akan menjadi lebih ringan atau berkurang. Nah, untuk sampel paramagnetik, ia tertarik ke bawah ke daerah yang lebih rapat garis gaya magnetiknya sehingga massa sampel terasa menjadi lebih berat atau bertambah relatif terhadap massa sampel jika ditimbang tanpa medan magnet. Kemudian soal selanjutnya yaitu mengapa senyawa transisi umumnya bersifat paramagnetik dan berikan contohnya. Nah, senyawa pada logam transisi biasanya bersifat paramagnetik karena mempunyai elektron yang tidak berpasangan pada orbital-orbital D-nya. Nah, sedangkan sifat paramagnetik akan semakin kuat jika jumlah elektron yang tidak berpasangan pada orbitalnya semakin banyak. Adapun contohnya yaitu logam kadmium, titanium, vanadium, kromium, dan mangan. Baiklah, soal selanjutnya yaitu jelaskan dengan singkat bagaimana efek medan magnetik terhadap massa sampel diamagnetik dan paramagnetik. Nah, pengukuran suseptibilitas magnetik dapat menentukan efek medan magnetik terhadap massa sampel diamagnetik dan paramagnetik. Nah, untuk sampel diamagnetik, dia akan tertolak ke atas menjauh dari medan magnetik ke daerah yang kurang rapat garis gaya magnetiknya. Maka, sampel itu akan menjadi lebih ringan atau berkurang.
Nah, untuk sampel paramagnetik, ia tertarik ke bawah ke daerah yang lebih rapat garis gaya magnetiknya sehingga massa sampel terasa menjadi lebih berat atau bertambah relatif terhadap massa sampel jika ditimbang tanpa medan magnet. Kemudian soal selanjutnya yaitu mengapa senyawa transisi umumnya bersifat paramagnetik dan berikan contohnya. Nah, senyawa pada logam transisi biasanya bersifat paramagnetik karena mempunyai elektron yang tidak berpasangan pada orbital-orbital D-nya. Nah, sedangkan sifat paramagnetik akan semakin kuat jika jumlah elektron yang tidak berpasangan pada orbitalnya semakin banyak. Adapun contohnya yaitu logam kadmium, titanium, vanadium, kromium, dan mangan. Selanjutnya, soal 9.8. Jelaskan secara singkat pengertian katalisator, cara kerja katalisator, dan juga berikan contohnya. Katalisator merupakan zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi yang dimaksudkan akan memperbesar kecepatan reaksi. Katalis terkadang ikut dalam reaksi tersebut, tetapi tidak mengalami perubahan kimiawi yang permanen. Dengan kata lain, pada akhir reaksi, katalis akan dijumpai kembali dalam bentuk dan jumlah yang sama seperti sebelum reaksi. Selanjutnya, cara kerja katalisator. Ada dua jenis, yaitu pisisorption atau pisisorpsi, yaitu molekul-molekul gas reaktan sekadar mengumpul terkontaminasi pada permukaan lorong-lorong katalis. Selanjutnya, chemisorption atau chemisorpsi, yaitu molekul-molekul gas reaktan terpecah ikatannya sebagai atau seluruhnya karena melekat berikatan secara lemah dengan logam katalis sehingga ikatan dalam reaktan menjadi lemah, atau reaktan berubah menjadi atom-atomnya yang bersifat aktif sehingga dengan mudah dapat membentuk ikatan baru antar reaktan. Selanjutnya, contoh katalis. Yang pertama, katalis homogen. Katalis homogen yaitu apabila suatu zat-zat yang bereaksi atau reaktan dan katalis berada dalam suatu fasa. Contohnya, katalis basa yaitu NaOH dan KOH, katalis asam HCl dan H2SO4, dan katalis garam yaitu CH3ONa dan CH3OK. Selanjutnya, katalis heterogen, yaitu katalis yang membentuk fasa terpisah dengan zat-zat yang bereaksi. Contohnya MnO2 atau Fe2O3 yang mempercepat penguraian KClO3. Selanjutnya, autokatalisa. Ada beberapa reaksi yang dikatalisa oleh salah satu hasil reaksinya, yaitu oksidasi dari asam oksalat oleh KMnO4 dalam suasana asam. Reaksi mula-mula berjalan lambat, tetapi makin lama makin cepat karena adanya ion Mn+ dan yang bertindak sebagai katalis. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.